Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harapkan kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara teman-teman semuanya yang saat ini sudah terjebak di puluhan pinjol, sudah terjebak hutang di lingkaran hutang pinjol sampai 50 aplikasi pinjol? Saya yakin awalnya mungkin kalian hanya meminjam di satu pinjaman online. Karena ketidaktahuan, karena ketidakpahaman tentang bahaya pinjaman online sampai terjebak di 50 pinjol. Mungkin saat pertama minjam kalian merasa terbantu keuangan kalian, kehadiran pinjol itu sangat membantu kalian. Itu pasti dipikirkan oleh kalian saat pertama kali meminjam uang di pinjaman online. Padahal kalian tidak tahu saat itu kalian sedang diarahkan untuk nantinya akan gali lubang tutup lubang. Nah, ketika kalian meminjam di satu pinjol, lalu saat jatuh tempo kalian tidak punya uang, saya yakin kalian ditagih. 3 hari sebelum jatuh tempo sudah diingatkan, sudah ditagih, sudah ditekan agar kalian segera melakukan pembayaran, dan ada yang mengarahkan untuk membayar biaya perpanjangan, untuk membayar dengan cara dicicil, lalu kalian juga diarahkan untuk mencari dana talangan. Karena ketidakpahaman tersebut, kalian mengikuti arahan-arahan dari debt collector pinjaman online tersebut. Akhirnya, kalian ada yang mencari dana talangan dengan meminjam di aplikasi pinjol lain. Lalu ada juga yang mencari dana talangan mungkin meminjam ke saudara, meminjam ke teman, meminjam ke orang-orang terdekat Anda. Dengan seperti itu, Anda merasa lega karena hutang di pinjol bisa terbayar. Nah, lalu di bulan berikutnya Anda jatuh tempo pasti ditagih lagi tuh oleh DC pinjol. Akhirnya kalian merasa bingung karena hutang kalian semakin bertambah. Ada hutang ke teman, hutang ke saudara, hutang ke pinjol. Akhirnya dari situ, karena ketidakpahaman kalian tersebut, terus-terusan meminjam lagi ke pinjol yang lain, terus seiring berjalan waktu berputar sampai terjebak di 50 pinjol. Nah, karena kalian belum sadar juga, karena masih ada pinjol yang masih ngasih pinjaman dan masih merasa ada orang lain yang ngasih pinjaman pada kalian, akhirnya kalian terus berani meminjam dan terjebak di 50 pinjol. Setelah itu, setelah 50 pinjol, pinjol ke 51 tidak ngasih pinjaman lagi. Dari situ kalian pasti akan kaget. Setelah dihitung hutang kalian dari pinjol yang 1 sampai pinjol 50, hutang kalian sudah ratusan juta. Jika mental kalian tidak kuat menghitung semua jumlah hutang kalian sampai ratusan juta kalian, saya yakin disitulah akan timbul kesetresan yang luar biasa. Ada orang yang sampai loncat dari gedung tinggi, ada yang mengakhiri hidupnya, ada yang menjadi begal, ada yang mengakhiri hidup saudaranya, mengakhiri hidup temannya, dengan tujuan ingin melunasi pinjol tersebut tanpa memikirkan hal-hal yang lebih baik. Akal sehat hilang, depresi, itu banyak terjadi. Nah, makanya buat teman-teman, sebelum semua itu terjadi, ketika kalian terlanjur meminjam uang di satu pinjol, saat jatuh tempo tidak bisa melakukan pembayaran, tidak punya uang untuk membayar, stop pembayaran. Gagal bayarkan saat itu pula, dan kalian akan stop di satu lubang hutang. Tidak perlu gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang semakin menyengsarakan kalian. Tidak perlu membayar hutang pinjol dengan meminjol lagi, dengan membayar hutang, dengan berutang ke teman, ke saudara, ke siapapun yang orang-orang yang dekat dengan Anda. Harta benda akan habis, harta teman Anda akan habis, harta saudara Anda akan habis, karena terus-terusan Anda meminta bantuan pada mereka. Makanya itu tidak akan pernah selesai sampai kapanpun. Saya jamin tidak akan pernah selesai. Yang bisa menyelesaikan ketika Anda tidak mampu bayar hutang di pinjol adalah gagal bayar. Dengan gagal bayar, Anda akan berhenti di satu lubang hutang, dan kalau misalkan denda berjalan sampai 100%, jika hutang Anda hanya 1 juta rupiah, mungkin nanti setelah 90 hari, 100% bunga dan denda menurut aturan dari OJK, hutang kalian tidak lebih dari 2 juta rupiah. Tapi coba kalau misalkan kalian sudah terjebak di 50 pinjol karena ketidaktahuan tadi, setelah dihitung hutang kalian udah ratusan juta, dan jika digagal bayarkan saat itu, hutang kalian akan 2 kali lipat. Kalau hutang kalian 200 juta, mungkin menjadi 400 juta. Mau dibayar pakai apa coba? Jadi lebih baik dari awal antisipasi sebelum kalian terlambat. Jangan sampai terlena meminjam uang di pinjol jika tidak paham. Jangan lagi takut dengan di blacklist, jangan lagi takut dengan slik OJK jika kalian sudah tidak mampu bayar. Jangan terus-terusan gali lubang tutup lubang, apalagi karena kalian merasa, saya punya kendaraan nih, mau digadaikan surat-suratnya. Kalian punya rumah, mau digadaikan surat-suratnya. Kalian punya tanah, mau dijual, dan sebagainya. Tidak perlu, itu semua tidak perlu dilakukan. Cukup kalian beranikan diri untuk memutuskan gagal bayar
sebelum terlambat. Saat masih mempunyai hutang di satu pinjol atau dua pinjol, gagal bayarkan jika tidak mampu bayar. Jangan mencari hutangan baru karena itu bukan penyelesaian. Oke, dan kalau kalian sudah memutuskan untuk gagal bayar, saya yakin hidup kalian akan lebih baik, hidup kalian akan sejahtera. Yang awalnya mungkin setiap hari kalian berpikir, oh besok jatuh tempo di pinjol A, lalu besoknya jatuh tempo di pinjol B, besoknya lagi jatuh tempo di pinjol C. Itu setiap hari pikiran kalian tidak akan tenang. Hidup kalian semakin sengsara setiap hari, setiap menit. Kalian tidak bisa tidur nyenyak. Keluarga kalian terabaikan. Karena kalian selalu berpikir jika dapat uang untuk bayar pinjol, bukan untuk menafkahi keluarga. Itulah bahaya pinjaman online. Dan si pinjol semakin sejahtera, Anda semakin sengsara. Makanya dari sekarang antisipasi. Jangan pernah takut lagi memutuskan gagal bayar jika sudah tidak mampu bayar. Jangan menunggu sampai Anda terjebak di 50 pinjol. Cukup di satu pinjol jika memang kalian sudah terjebak. Jangan lagi gali lubang tutup lubang. Jangan lagi menambah hutang di pinjol yang lain. Itu semakin menyengsarakan hidup kalian. Oke, jadi buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin tidak paham tentang bahaya pinjaman online, kalau sudah terlanjur terjebak dan tidak mampu bayar, gagal bayarkan. Dan buat teman-teman yang saat ini mungkin sudah terlanjur sampai meminjam di 50 aplikasi pinjol, saya doakan segera diberi solusi terbaik. Dan kalau kalian mau, kalau kalian tidak mau lagi semakin terjebak dalam lingkaran hutang yang semakin besar, gagal bayarkan semuanya, ganti nomor HP kalian, ganti WhatsApp, ganti email, ganti semua media sosial kalian, dan reset HP kesalahan pabrik. Dengan seperti itu, insya Allah, kalian bisa keluar dari jeratan hutang pinjol, kalian bisa bebas dari hutang pinjol, dan bersikaplah bodo amat dan tidak peduli dengan semua yang akan terjadi ke depannya. Jangan memikirkan lagi si pinjol, pikirkan masa depan kalian, pikirkan kehidupan kalian, pikirkan makan hari setiap hari. Kalian kalau misalkan terus-terusan merawat pinjol, kalian sampai lupa makan, lupa menafkahi anak istri, anak kalian minta jajan juga dimarahi karena kalian selalu berpikir uang itu untuk membayar pinjol. Si pinjol tertawa, kalian sengsara. Oke, teman-teman, itu adalah bahaya pinjaman online yang harus kalian ketahui. Semua pinjol sama, mau legal atau ilegal, sama, tidak ada bedanya. Hanya bedanya itu pinjol legal berizin di OJK, kalau pinjol ilegal tidak berizin di OJK, hanya itu. Tapi cara-caranya sama, tidak ada bedanya, tidak ada manfaatnya sedikit pun untuk Anda. Oke, semoga sharing ini bermanfaat dan kalian tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.